Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Karina Olivia Maharani dari mahasiswa Hubungan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada video kali ini saya akan membahas tentang public relation. Langsung saja pada materi pertama, yaitu peranan dan fungsi PR dalam komunikasi pemasaran. Peranan dan fungsi PR atau public relation mulai diperhitungkan dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan, di mana stakeholder saat ini semakin beragam dan tersegmentasi, tidak diperlakukan sama rata sebelumnya. Kehadiran media baru seperti internet semakin memperkaya aktivitas public relation. Media massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi tidak lagi menjadi andalan untuk menyebarkan informasi dan menggalang simpati publik. Kehadiran media baru memperluas lapangan kerja dan menghubungkan para stakeholder untuk melintasi batas ruang dan waktu. Berikut beberapa definisi public relation menurut Dr. Rex Harlow. Yang pertama, public relation adalah manajemen khusus yang membantu dan menjaga komunikasi yang seimbang, saling pengertian, saling menerima, dan juga bekerja sama antara organisasi dengan publiknya. Membantu manajemen untuk selalu terinformasi dan merespon opini publik. Menentukan dan menekankan pada tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik. Membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan bereaksi positif terhadap perubahan. Memberi peringatan dini untuk mengantisipasi kecenderungan dan menggunakan hasil penelitian serta teknik-teknik komunikasi yang etis sebagai sarana utama. Ada juga definisi public relation menurut Scott M. Catlip, yaitu fungsi manajemen yang mengevaluasi sifat publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individu atau organisasi program kegiatan untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. Nah, definisi tersebut menjelaskan bahwa public relation adalah salah satu fungsi manajemen yang bertugas untuk yang pertama, mengevaluasi dan mempelajari sikap publik dan mengenali ketertarikan mereka. Kedua, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur perusahaan dan kepentingan publik. Dan yang ketiga, yaitu membantu manajemen melakukan berbagai program yang mampu memberi pemahaman antara publik dengan perusahaan dengan mengedepankan etika yang baik. Peran tersebut dicapai dengan mengandalkan komunikasi sebagai sebuah alat penting. Proses komunikasi yang bersifat dua arah menjadi ciri utama aktivitas public relation. Ciri ini menunjukkan bahwa dalam setiap aktivitas public relation selayaknya tidak hanya mengutamakan arus komunikasi atau kepentingan organisasi yang diwakilinya, tetapi dari publik atau stakeholder. Jadi, keselarasan dua arah tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif, selaras, dan saling memahami. Ada tiga tipe aktif public relation, yaitu aktivitas yang berjangka pendek namun terencana, di mana aktivitas ini dilakukan dengan membuat press release, menggelar press conference, perayaan, seminar, atau riset marketing. Dan yang kedua, ada aktivitas yang dilakukan secara simultan dalam jangka panjang. Aktivitas ini misalnya community relation, publikasi seperti in-house magazine atau newsletter, dan media relation. Dan yang ketiga yaitu aktivitas tak terduga yang dilakukan dalam masa krisis atau menanggapi munculnya publikasi negatif tentang perusahaan atau organisasi. Langkah sistematis tersebut misalnya yang dikemukakan oleh Catlip dan Center dengan tahapan klasiknya yang terdiri dari yang pertama yaitu fact finding, yang kedua planning, dan yang ketiga communication, dan yang keempat evaluation. Sedangkan George Marston mengemukakan gagasan yang tidak jauh berbeda dikenal dengan formula RACE, yaitu yang pertama research, yang kedua action, yang ketiga communication, dan yang keempat evaluation. Beda juga dengan Wilcox dan Cameron memberikan saran 8 elemen dasar etika melakukan aktivitas public relation, yaitu yang pertama situation, yang kedua objektif, yang ketiga audience,
dan yang keempat strategis, yang kelima taktik, yang keenam kalender, yang ketujuh budget, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu evaluation. Berdasarkan para ahli dapat disimpulkan bahwa aktivitas public relation meliputi yang pertama, menetapkan masalah dan tujuan. Penetapan tujuannya didasarkan dari riset masalah yang dilakukan sebelumnya. Biasanya dilakukan adalah memperpanjang mata dan telinga eksplorasi target sasaran perusahaan. Masalah yang telah dipotret dan dieksplorasi kemudian dianalisis untuk mencari akar penyebabnya berdasarkan bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, public relation dituntut kemampuannya untuk melakukan riset, membaca dan menganalisis hingga diperoleh kesimpulan yang tepat. Yang kedua yaitu perencanaan, tahapan penentuan strategi dan taktik yang akan dijalankan. Perencanaan yang detail dan menyeluruh akan memudahkan pelaksanaan dan meluruskan jalan mencapai sasaran. Pada tahapan ini, biasanya perencanaan meliputi garis besar dan teknik kegiatan, menentukan publik sasaran, memilih media komunikasi yang akan digunakan untuk publikasi. Tetapkan budget yang realistis sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, serta mengukur dan mengevaluasi keberhasilan kegiatan yang telah ditentukan. Ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan. Pada dasarnya, perencanaan yang matang akan memudahkan dalam pelaksanaannya. Hal ini karena terdapat banyak hal yang tak terduga yang sering terjadi, namun hal itu tidak dapat diatasi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diidentifikasi berbagai aspek pendukung dan penghambat yang menyebabkan tercapai atau tidak tujuannya kemampuan public relation untuk melakukan riset dan menganalisis data yang benar sangat diperlukan sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan pijakan atau kegiatan selanjutnya. Sekian materi peranan dan fungsi PR dalam komunikasi pemasaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.